Oke, selamat pagi YouTube. Kembali lagi di channel Teknik Audio ya. Nah, ini sekarang dari brandnya Orca, lagi-lagi dari si Orca ya, mengeluarkan Android yang sudah bisa support dengan Android Auto dan juga CarPlay, teman-teman ya. Dan juga harganya yang terjangkau dan juga sangat ekonomis ya, teman-teman ya. Nah, untuk Android Orca yang sebenarnya sih nggak produk baru atau produk lama, teman-teman ya. Jadi kalau untuk si Orca ini sebenarnya dia udah lumayan lama juga untuk brand ini ya, untuk pengeluarannya ya. Cuman untuk bagian Orca sekarang, untuk bagian yang 7-in-nya yang murahnya, dia disematkan dengan fitur Android Auto dan juga CarPlay. Jadi teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang pengen bisa support Android Auto dan juga CarPlay, dia sudah bisa support dengan harga yang lumayan terjangkau, teman-teman ya. Nah, untuk dimensi layarnya ini berdimensinya kurang lebih 7-in, teman-teman ya. Jadi bukan yang 9 ataupun yang 10-in ya. Jadi kalau untuk yang new standard CarPlay yang Nah, sekarang kita coba unboxing ya, apa aja sih yang didapat. Nah, biasanya kalau untuk Android seperti ini, untuk pretelan-pretelannya itu sama aja sih, teman-teman ya. Jadi sama dengan merek-merek yang ada di luaran sana, teman-teman ya. Cuman yang sangat disayangkan untuk Orca, untuk Android yang 7-in-nya ini dia tidak ada body, teman-teman ya. Jadi kalau pribadi saya sendiri ya, itu agak susah di bagian penginstalasinya, teman-teman ya. Kedua, dari faktor dari si bracketnya juga, untuk bagian lubang-lubang skrupnya itu tidak terlalu pas, jadi masih butuh kita akalin ya. Nah, dikarenakan memang tidak ada body ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, oke, dikarenakan tidak ada body ya, jadi memang dia tipis seperti ini ya, teman-teman ya, slim ya. Untuk layarnya dia resolusinya 7-in ya, rentang layarnya 7-in. Di sini dia sudah bisa, di sini sih dia bilang udah layarnya udah IPS screen, teman-teman ya. Cuman ya namanya barang beginian kita tidak bisa bilang sudah full HD atau segala macam, karena banyak konsumen-konsumen kita di luar sana lebih pintar dari kita ya. Jadi kita nggak bisa membohongin atau gimana ya. Kalau konsumen kita lebih pintar dari kita ya lebih repot. Di sini dia untuk resolusi layarnya 1024x600, teman-teman ya. Jadi di sini udah bisa mirroring juga, teman-teman ya. Jadi ini kalau kita bilang new standard series dari produk Orca yang resolusi layarnya 7-in, teman-teman ya. Jadi untuk bagian head unitnya seperti ini ya. Nah, tipis, slim ya, sama dengan Orca yang 7-in yang sebelumnya ya. Jadi mau yang RAM 1, RAM 2 itu sama aja, dan yang Orca Pro Plus pun yang dus hitam itu pun sama bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Untuk kabel-kabelnya saya rasa tidak perlu dijelaskan. Untuk kabelnya hampir sama semua ya, seperti ini. Nah, jack USB-nya 2, ada pre-out, dan kabelnya juga dia mengusung kabel plug and play khusus untuk Toyota ya. Tapi bagi teman-teman yang mau pasang head unit Orca yang bisa CarPlay, yang resolusi layarnya 7-in, kalau teman-teman memiliki mobil Honda atau Mitsubishi ya, kita juga menyediakan kabel plug and play-nya, teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja untuk kita bahas tentang mengenai Orca yang terbaru ya, dari yang seri 7-in ya, yang bisa CarPlay dan juga Android Auto, teman-teman. Sekarang kita tes bagian fitur CarPlay dan juga Android Auto-nya seperti apa, dan gimana sih cara mengonekkannya atau mengonektifikasi CarPlay dan Android Auto-nya, teman-teman ya. Oke, yuk ikutin terus ya. Sekarang kita coba bagian CarPlay-nya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang udah di depan saya udah menyala head unit Android yang 7-in yang CarPlay-nya juga yang new standard series-nya ya. Nah, sekarang kita coba untuk bagian Android Auto-nya ya, teman-teman ya. Di sini untuk Android Auto-nya saya belum cek ya, itu ada beberapa opsi ya. Coba sekarang kita cek dulu ya. Kita masuk ke bagian menu ya. Di sini kita pilih yang namanya Jetlink, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Nah, ini menu Jetlink ya. Nah, ini dia. Ini menu Jetlink, kita klik. Nah, di sini kita lihat bagian settingannya ya. Nah, coba kita back dan kita coba. Nah,
Oke, jadi untuk bagian CarPlay-nya, di sini dia untuk CarPlay dia bisa wireless ya. Nah, di sini untuk CarPlay untuk iPhone-nya dia bisa wireless dan juga bisa menggunakan kabel data teman-teman ya untuk CarPlay. Tapi kalau untuk si Android Auto-nya dia tetap menggunakan kabel teman-teman ya. Jadi nggak bisa wireless. Tapi kalau untuk Android Auto, untuk iPhone, untuk Apple CarPlay untuk CarPlay-nya dia bisa wireless teman-teman ya. Jadi kalau untuk Android Auto dia tidak bisa wireless, tetap menggunakan kabel data seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita coba ya menyalakan atau mengonekkan si Android Auto-nya ya. Nah, sekarang udah menyala dan sudah ada kabel datanya ya. Jadi untuk kabel datanya itu kita colok ke bagian kabel USB-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, dicolokkan. Setelah itu yang dari handphone kita colokkan ya. Kita colokkan handphone kita. Kita lihat. Nah, di sini langsung connect ya Android Auto-nya ya. Dan langsung ke detect untuk bagian posisi kita di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ya, langsung ke detect ya. Nah, ini dia. Ini untuk menu dari si Android Auto teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk menunya ya. Nah, untuk suara, untuk bagian suaranya itu menggunakan via Bluetooth teman-teman. Jadi untuk teman-teman untuk mengoneksi suaranya ke speaker mobil atau ke head unitnya itu melalui menggunakan Bluetooth teman-teman ya. Jadi Bluetooth handphone kita konekin ke bagian head unitnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk kita konekin CarPlay, yang paling utama adalah Siri dari si iPhone harus on teman-teman ya. Maaf, saya nggak bisa memperagakan atau mempraktekkan iPhone karena saya tidak punya iPhone dan tidak memakai iPhone. Tapi untuk cara-caranya kurang lebihnya ya, yang paling pertama itu yang dari handphone atau dari iPhone kita, itu untuk bagian Siri-nya itu harus on, harus allow semua teman-teman ya. Jika Siri sudah terhubung, udah terbuka, tinggal kita konekkan melalui kabel data atau via Bluetooth. Tapi kalau via Bluetooth yang paling utama kita konekin adalah WiFi-nya teman-teman ya. Jadi menggunakan tethering dari si iPhone-nya nanti ya kalau untuk si wireless. Tapi kalau untuk kabel data, jika Siri sudah terhubung atau sudah on, teman-teman tinggal konekkan si kabel data iPhone-nya aja teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi untuk isi jeroan dari si Android 7 in yang CarPlay dan juga Android Auto ya, yang New Standard Series yang dusnya orange, itu tidak ada perubahan untuk di bagian menunya ya, cuman ada tambahan aja yaitu Jetlink ya. Jadi ada tambahan software untuk bagian CarPlay dan juga Android Auto-nya yaitu Jetlink teman-teman ya. Seperti ini ya. Secara dimensi spek perkabelan body itu tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya bagian aplikasi untuk si Apple CarPlay dan juga Android Auto teman-teman ya. Jadi ada tambahan menu Jetlink teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, seperti itulah kurang lebih untuk penjelasannya ya. Nah, oke lah, mungkin cukup sampai sini aja untuk penjelasan singkatnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.